Bayangkara FC vs Persija Jakarta digelar di Stadion Patriot, Thomas Doll. Ini laga tandang rasa kandang. Bayangkara FC vs Persija Jakarta digelar di Stadion Patriot Candrabaga, Thomas Doll anggap laga tandang seperti kandang. Pertandingan ini akan dimainkan pada Senin, tanggal 27 November tahun 2023 mendatang. Pelatih Persija, Thomas Doll, menyoroti fakta bahwa timnya bermain sebagai tim tamu dalam laga ini. Namun, itu seperti kandang karena tim berjuluk Macan Kemayoran itu juga bermarkas di Stadion Patriot Candrabaga. Tercatat, dari 10 laga kandang Persija, 8 diantaranya dimainkan di stadion tersebut. Oleh karena itu, Doll mengatakan pertandingan ini tidak akan terlalu menyulitkan Macan Kemayoran. Kami akan melangsungkan laga tandang pada Senin, tanggal 27 November tahun 2023. Tapi laga tandang kali ini sedikit berbeda karena Stadion Patriot merupakan kandang kami juga. Jadi saya rasa tidak ada perbedaan besar untuk laga melawan Bayangkara FC nanti, kata Doll. Laga ini akan menjadi laga tandang rasa kandang, tambahnya. Melansir laman resmi Persija, diketahui pertandingan itu sejatinya akan digelar tanpa penonton. Namun demikian, Doll meyakini The Jakmania supporter Persija Jakarta akan hadir di sekitaran stadion untuk memberikan dukungan. Saya pikir karena kami akan bertanding di Stadion Patriot, Jakmania akan muncul untuk mendukung kami. Saya tahu tidak akan ada penonton, tapi saya percaya mereka akan muncul untuk mendukung kami di sekitar stadion, tutur Doll. Jeda internasional, Thomas Doll pastikan kebugaran pemain Persija Jakarta tetap prima. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, memastikan kondisi anak didiknya tetap terjaga di jeda internasional periode November tahun 2023. Juru latih asal Jerman itu bisa mengklaim hal tersebut karena pemain Persija tetap melakukan latihan mandiri meski tim diliburkan. Kami tidak banyak kehilangan kebugaran, karena pemain selalu berlatih sejak musim dingin, putaran kedua, kata Thomas Doll. Terkadang tidak masalah jika ada libur beberapa hari, itu bukan masalah, sambungnya. Persija Jakarta saat ini sedang dalam persiapan jelang menghadapi Bayangkara FC di pekan ke-20 Liga 1 2023/24, Senin, tanggal 27 November tahun 2023. Thomas Doll mengatakan bahwa saat ini Ondrej Kudela dan kolega sedang dalam level kebugaran tertinggi jelang duel kontra The Guardians, julukan Bayangkara FC. Kamu juga bisa melihat semua pemain dalam kondisi yang bagus dan dengan latihan, kata pelatih berusia 57 tahun itu. Semua pemain akan dalam tingkat kebugaran tertingginya dan kemudian siap untuk pertandingan melawan Bayangkara, jelasnya. Rasakan 14 kali ganti pelatih di Persija Jakarta, Andritani ungkap satu sosok paling istimewa. Andritani Ardiasa menjadi salah satu pemain paling senior di Persija Jakarta. Berusia 41 tahun, kiper bertinggi 178 cm itu sudah berseragam Macan Kemayoran sejak 2010. 13 tahun di Persija, Andritani sudah merasakan sentuhan 14 pelatih berbeda, asing maupun lokal. Andritani pun memiliki kesannya tersendiri kepada setiap pelatih yang pernah satu dari 14 pelatih namun, dari 14 nama itu, rupanya ada satu sosok yang menurut Andritani memberikan pengaruh besar. Mulanya, Andritani menyebut nama Rahmat Darmawan sebagai pelatih yang telah membawanya ke Persija. Sebelumnya, pada 2009/2010 Andritani bermain untuk Sriwijaya FC. Baginya, Coach RD, sapaan karib sang pelatih, sangatlah berjasa pada karirnya. Selain itu juga ada nama Stefano Cugura Teco, yang membawa Persija menjuarai Liga 1 pada 2018 lalu. Sebagai pemain utama, Andritani sangat menghargai kepercayaan yang diberikan Teco hingga akhirnya berhasil menjuarai Liga. Rupanya, ada satu pelatih yang membuat perbedaan. Andritani melihat sosok pelatih ini berpengaruh bukan hanya buat Persija, tapi juga buat sepak bola Indonesia. Dia adalah pelatih Persija saat ini, Thomas Doll. Liga 1 musim tahun 2022 sampai tahun 2023 adalah tahun pertama Thomas Doll melatih Persija. Sejak musim perdana itu juga, pelatih berdarah Jerman itu langsung tancap gas. Dengan ramuan formasi 3-5-2 yang cukup baru untuk Persija, Thomas Doll mengubah banyak hal.
Permainan Persija yang sebelumnya sering mengandalkan umpan lambung dari sayap pun berubah. Kini Rico Simanjuntak dan kawan-kawan lebih sering bermain dari kaki ke kaki. Hasilnya, Persija runner-up musim 2022/2023. Andritani pun bermain gemilang musim itu. Dia menjadi kiper dengan jumlah clean sheet terbanyak. Bagol, sapaan karib kiper kelahiran Jakarta itu menyayangkan Persija tak juara musim kemarin. Jadi kiper terbaik sepanjang sejarah Persija, Andritani sebut dua nama lain lebih layak. Andritani Ardiasa terpilih sebagai kiper terbaik sepanjang sejarah Persija Jakarta. Hal itu berdasarkan polling Best of the Best Story of 95 yang diikuti 1116 responden dari Jakmania. Andritani mendapat angka 45% mengungguli para legenda kiper Persija lainnya. Kiper yang kini menjabat Kapten Macan Kemayoran itu memang sudah kawakan. Dia sudah berseragam Monas di dada sejak 2010, 13 tahun lalu. Berbagai prestasi sudah berhasil ditorehkannya, termasuk membawa Persija juara Liga 1 pada 2018. Kendati terpilih sebagai kiper terbaik, Andritani tetap rendah hati. Bagi pria 31 tahun itu ada dua nama lain yang lebih layak mendapatkannya. Dua nama itu adalah Mbeng Jin dan Hendro Kartiko. Bagi Andritani, dua kiper itu merupakan legenda mistar gawang Persija yang sebenarnya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah memilih saya. Tapi sejujurnya, ada beberapa nama yang sebenarnya lebih layak daripada saya. Termasuk kiper yang membawa juara tahun 2001, Mbeng Jin atau legenda sepak bola kita, Hendro Kartiko, kata Andritani dikutip dari Persija.id, Rabu tanggal 22 November tahun 2023. Ex-pelatih Persija Jakarta anggap Sintayong gagal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia telah memainkan dua laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hanya mampu mendapat 1 poin, kinerja pelatih Sintayong pun mendapat rapor merah dari Sudirman. Indonesia berada di grup F pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda berada di grup yang sama dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Pada matchday pertama, Indonesia kalah 1-5 di markas Irak. Sedangkan, pada matchday kedua, Asnawi Mangkualam dan kolega bermain imbang 1-1 pada duel di markas Filipina. 1 poin dari dua laga itu dinilai tidak ideal oleh Sudirman. Sintayong gagal, ucap mantan pelatih Persija Jakarta itu di kanal YouTube Mahardika Entertainment. Menurut Sudirman, Sintayong membuat kesalahan taktik pada duel lawan Filipina. Babak pertama kurang baik di mana kita selalu ditekan Filipina. Saya melihat bahwa ada sedikit kesalahan, kenapa kita harus bermain bertahan lawan Filipina, kata Sudirman. Filipina bukan suatu tim yang super, seperti Irak, seperti Jepang, atau Korea Selatan. Rekor pertemuan kita lebih banyak menang lawan Filipina, sambungnya. Rekor pertemuan Indonesia memang lebih baik dibanding Filipina. Atas dasar itu, juga kualitas individu pemain, Sudirman merasa Indonesia harusnya berani mengambil inisiatif untuk bermain menyerang. Lawan Filipina harusnya kita berani menekan dari awal. Jangan kasih kesempatan untuk bisa berkembang. Di babak pertama kita lihat dia punya 5 atau 6 peluang gol ke gawang kita, katanya.